Halo sobat trader semua, nah kembali lagi bersama saya di channel Trader Dan Live. Ya kalian sudah pada tahu lah gitu kan, ini bukan cuma introduction tapi ini full version. Ya sama seperti setup sebelumnya gitu, tapi ini setup yang sudah benar-benar saya patenkan. Nah, saya patenkan setup ini nih karena ya untuk introduction channel ini gitu, supaya channel ini rame. Nanti kalau misalnya channel ini rame, itu saya bakal ada live public ya. Nah, public kita terabar mapping swing gitu kan, untuk swing position gitu. Nanti saya juga ada entry kok gitu kalau untuk swing position. Nah, di sini yang mau saya bilang tadi kan ini kan teknikal yang saya pakai ya untuk intraday atau swing gitu. Walaupun saya tahu semua teknikal, saya itu tipe orang yang follow the market gitu. Follow the market gitu. Misal kalau marketnya itu lebih prefer ke SMC atau ke support resistance, saya bakal pakai konsep itu. Nah, kalau misalnya konsepnya kayak ini nih, dia marketnya jalan running seperti ini. Nah, itu saya pakai di wave kecilnya ini, di gelombang kecilnya ini, di internal strukturnya. Nah, saya pakai konsep price action di M15 karena ini time frame H4, time frame utamanya di H4, saya makainya di M15. Nah, ini kalau di M15, ini kan setup kemarin kan berhasil kan. Setup kemarin tuh berhasil, dia sudah berhasil hit TP1, TP2 dan TP3 di atas ini. Nah, di atas ini dia sudah hit TP3. Nah, itu kita kembali lagi di H4. Nah, kenapa saya max TP-nya di situ? Karena saya ada upload Outlook ya. Outlook H4. Nah, itu tuh sesuai. Di sini kan ada resisten penghambat ya. Mungkin bisa jadi harga itu bakal terhambat di resisten sini, dan kebetulan juga take profit 3-nya itu berdekatan dengan resisten di sini. Lebih tepatnya itu di open close candle sini. Dia lebih tepatnya situ atau di area supply-nya lah gitu. Karena di atasnya ada resisten kan, berarti di bawahnya dikit ada supply-nya gitu. Ini bakal saya clean-kan dulu ya. Saya clean-kan dulu, sorry. Set Fibonacci-nya saya clean-kan dulu. Ini untuk gelombang correction. Nah, oke, ini sudah saya clean-kan dan saya bakal kembali lagi ke time frame M15-nya. Nah, saya itu kalau misalnya entry di sini itu tuh ini kan kalian maunya itu risk reward up to 1/10 kan. Nah, konsep utamanya itu gini. Kita harus tahu dulu market structure shift-nya. Nah, di sini kan sudah market structure shift kan. Mana nih, saya tandai dulu. Nih, set, ini high-nya, ini low, ini high. Nah, high di sini ini kan tertembus nih. Ini kan high-nya ini baru dan nembus dari level high sebelumnya yang di sini. Itu berarti bener valid market structure shift. Nah, dan dia misal kalau dia sudah rejection di sini dan dia ngebreak daripada high-nya lagi yang di sini, berarti itu valid break of structure kan, dan ini membuat higher low kita. Nah, itu valid higher low kita. Jadi aku kemarin entry-nya itu gini. Nah, di wave ketiganya ini bentar ya. Wave keduanya maksudnya. Nah, yang pertama itu tuh kita harus tahu dulu market structure-nya. Ini kan sudah market structure shift kan kemarin kan. Nah, terus saya tuh ada naruh position Fibonacci di sini. Saya pakainya Fibonacci dulu di wave keduanya. Kalian sudah tahu lah wave kedua tuh yang mana kan. Nah, atau saya jelasin lagi lah di sini. Ini saya hapus dulu. Kan konsep price action itu kan ada 3 wave ya, 3 gelombang. Nah, yang pertama itu dia gelombang 1 di sini. Sebelum pas dia market structure shift. Terus wave kedua itu tempat kita entry. Kita ingat, kita entry-nya tuh hanya di gelombang kedua dan ketiga. Gelombang setelahnya itu kalau mau entry itu wajib wanti-wanti, karena biasanya kalau price action itu kalau sudah gelombang ketiga itu sudah selesai trennya, habis trennya. Gini, misal gini. Nah, nih, ini gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3. Nah, ini saya hapusin dulu. Saya bakal hapusin dulu. Nah, ini kan kita sudah tahu nih market structure shift-nya dan wave keduanya juga sudah tahu kan. Nah, ini saya kemarin ada entry itu gini. Ini salah, malah pencet posisi penjualan salah. Sorry. Nah, ini di higher low-nya, di higher low terus di higher high-nya. Nah, ini kan kemarin ada news ya, ada gebrakan news, tapi news ini nggak saya anggap kok. Ini cuman kelanjutan tren aja gitu. Nah, ini ini higher high validnya kemarin itu. Jadi saya naruhnya di higher high validnya yang di sini gitu.
Nah, ini saya taruh Fibonacci-nya di sini, di higher high validnya. Saya kunci dulu. Nah, terus kita itu cari zona. Nah, di sini itu ada beberapa zona, tapi yang paling valid itu adalah di level Fibonacci 0,382 karena di level Fibonacci 0,382 ini nih ada yang namanya resisten lama yang sudah di break. Kemungkinan besar akan menjadi resisten become support kalau misalnya ini ke reject. Nah, di sini kemarin itu saya ada nandain area di sini. Set ini resisten, saya tandain resistennya tok. Nah, ini terus saya ada pasang entry. Saya entry-nya gimana? Entry-nya langsung. Nah, karena kemarin itu tuh saya PD entry langsung tanpa stop loss tanpa apa. Nah, itu tuh karena dia harga yang pertama itu dia sudah nyentuh, dia langsung bereaksi naik ke atas. Oke, berarti kemungkinan untuk kedepannya itu bakal lanjut rejection. Nah, itu syarat valid nomor 1 gitu kalau di saya gitu. Nah, terus ini saya ada pasang posisi pembelian di sini. Langsung sih, saya biasanya di 50% zona yang saya tandain untuk entry-nya. Saya layering. Layer pertama itu di 0% zona, 20%, 40 sama kayak mana sih? Dikali lah pokoknya itu. 0%, 40%, 80% sama 100%, 4 layer. Nah, gitu. Dan untuk take profit finalnya itu tuh gini. Untuk take profit final. Oh iya, untuk stop loss dulu. Untuk stop loss itu kan kalau mau bagus itu tuh harus di bawah dari ya kasih jarak lah 10 pip gitu. Saya biasanya kalau stop loss itu 10 pip. Kalau 8 berarti 6 ya. Nah, biasanya gini, saya kalau pasang stop loss itu tuh kurang lebih 10 pip doang. Tuh. 10 pip doang saya biasa. Kalau misalnya 10 pip itu gagal, saya bakal cari lagi di level kunci lain yang lain gitu. Level kunci yang lain. Nah, terus di sini kan untuk take profitnya kan mau maruk kan. Nah, untuk take profitnya itu di sini kita tandai dulu Fibonacci ekstensinya. Kita tandai Fibonacci ekstensinya. Ntar saya geser dulu. Nah, Fibonacci ekstensinya. Nah, ini Fibonacci ekstensinya gitu kan. Nah, ini Fibonacci ekstensi sudah kepasang dan kita mau nyari area target dan cari area entry yang valid. Nah, area entry valid kalau di sini itu tuh gini, kalau misalnya kita sudah pasang entry dan kita sudah tahu nih harganya itu mau kita cari target untuk take profit. Nah, cari area untuk take profitnya itu. Nah, di sini kan ada zona nih, 2 zona Fibonacci yang terhimpit kan. Nah, ini zona level Fibonacci yang nomor 1 ini, yang angka 1 ini nih, itu dari ekstensi. Nah, terus yang 382 ini nih, itu dari retracement. Nah, ini bagian spesialnya. Kalau ada zona yang terhimpit, terus dia ya ada, dia otomatis ada tandanya, ada areanya di sini pasti ada area. Misal kalau nggak ada area itu boleh di skip dulu. Nah, misalnya di sini deh, di sini kan ada zona yang terhimpit kan. Di sini ada zona yang terhimpit level 1 dan 0,382. Ini kan ada resisten become support yang terhimpit. Oke, berarti ini benar valid zona 1 kita. Ini saya tandai dulu zona 1 di sini karena di Fibonacci ini nih, di technical ini nih ada 3 zona entry. Nah, ini bakal saya tandai sebagai entry zone 1. Entry zone 1. Terus ada lagi di sini. Ini kan ada zona yang terhimpit juga nih. Level equilibrium 0,5 Fibonacci retracement dan 0,786 dari ini kita, dari apa namanya nih? Ekstensi kita. Nah, di sini bakal saya tandai dulu area kotak. Ini kok kotaknya kelebaran sih, Jan. Nah, di sini kan ada zona terhimpit, Fibonacci terhimpit. Kita cari dulu zonanya. Di sini ada apa gitu kan? Oh, di sini ada resisten 3 resisten dan ada 1 pemantulan di sini jadi support. Oke, berarti ini bisa kita tandai sebagai resisten become support ataupun key level. Nah, di sini kan sudah dapat nih areanya gitu kan. Nah, tuh. Jadi ini bisa juga sebagai zona 2 untuk kita pantau. Nah, jadi untuk area entry itu tuh kalau bisa sih pasang aja beberapa ini ya, beberapa zona ya. Di beberapa zona. Coba. Ini zona 2. Jadi tidak melulu satu setup itu doang. Misal kalau satunya itu gagal, itu kita bisa cari zona 2-nya gitu. Nah, sama kayak gini nih di 618 dan 618 ini berdempetan. Nih.
ini berdempetan. Ini antara retracement dan ekstensi ini berdempetan di sini golden zone-nya. Nah, golden zone ini berdempetan dan di sini kita cari areanya. Ini area apa? Nah, di sini ada area yang namanya demand low. Nah, ini ada demand low-nya di sini, berdempetannya di sini ada demand low sini. Tuh, ini demand-nya gitu. Walaupun ini tidak masuk gini, kita sniperin gini, kita kecilin gini, tapi yang jelas dia ini masuk golden zone. Golden zone terus ada areanya juga. Areanya area apa? Ini area demand. Sini ada demand. Saya tandai dulu. Adoy. Tar. Nah, ini demand. Terus ini kita tandain sebagai zona 3 entry. Zona 3-nya di sini ya, guys ya. Tuh, zona 3 ada di demand. Jadi itu kita bener-bener pakai yang namanya level Fibonacci dan zona entry. Nah, jadi jangan cuman level Fibonacci doang yang dipakai. Kita harus tahu dulu zonanya juga kalau pakai Fibonacci itu. Jangan misal kalau kalian mau entry di golden zone biasa di 618 itu golden zone itu, tapi ndak ada areanya. Ya, pasti ndak bakal dapat juga untuk posisi entry-nya gitu kan. Nah, jadi yang valid tuh gini. Nah, untuk ini kan untuk area entry kan sudah dapat kan. Nah, terus untuk area take profit itu di mana? Nah, kalau bisa itu tuh take profit 1 itu ada di area ini. Take profit 1 tuh ada di area sini dan take profit 3 itu ada di 3 ini. Batas akhir dari ininya, apa namanya nih? Nah, pokoknya gini dulu lah. Kita tergeser. Nah, jadi gini. Nah, untuk take profit 1 itu kalau bisa itu di ini golden zone-nya sama area akhir dari Fibonacci retracement-nya. Ini kalau untuk 1:5 ini dapat kok. SL 10 pip TP 60 gitu kan, atau 50 bisa gitu. Yang jelas untuk take profit itu kalau bisa pakai ekstensi aja, pakai dari Fibonacci ekstensinya gitu. Dapat kok tetap. Ini 1:6 malah. Saya kemarin gitu, close-nya partial, layering tapi partial, no stop loss bosku. Nggak pakai stop loss maksudnya. Jadi gini. Nah, ini kan sudah nih dapat nih kan di 618-nya. Ini take profit 1 sudah terhit. Nah, dan juga ini area take profitnya ini kita harus cari dulu areanya. Ini kan zona apa ya? Ada supply di sini kan. Di sini ada supply. Bentar saya tandai dulu supply-nya. Nah, ini ada zona supply. Di sini masuk zona supply. Saya tandai dulu ini take profit 1, TP1, TP1 di sini ada supply. Hidden supply. Nah, di sini hidden supply. Ini ada hidden candle atau candle doji. Ini biasa disebut sebagai doji. Kalau di atas dia berarti hidden supply. Ini TP-nya di hidden supply. Ini sudah dapat nih untuk TP. Dia TP-nya di hidden supply. Ada hidden supply. Nah, tuh. Dia ada di hidden supply, dia sudah terhit. Untuk take profit satunya di hidden supply. Nah, untuk take profit 2 itu di angka 2 sini. Dia di angka 2 sini, bener-bener di angka 2 sini. Nah, kemarin itu saya ada ngasih outlook kan di Instagram, di Snap Story saya, di Snapgram. Nah, itu tuh saya pasangnya di TP2. Nah, itu sudah terhit kok sekarang. Tuh lihat sendiri lah tuh untuk outlooknya gitu. Jadi saya bukan bener-bener cuman bacot doang, tapi bener-bener saya kasih untuk outlook teknologi lagi. Untuk outlook mappingan saya ini bener-bener saya kasih full mappingan ini gratis kok. Jadi kalian tinggal pelajari aja gitu. Nah, terus di sini kan tadi kan ada nih di take profit 2. Ini ada zona kan, bentar. Ini saya panjangin dulu. Nah, dia zonanya ini dia itu masuk dari resisten atau supply lagi masuk. Di sini masuk supply. Bentar, ini take profit 2-nya. Ini masuk zona supply. Nah, masuk zona supply kan di sini kan tuh. Ada zona supply. Nah, dia itu masuk untuk area take profitnya di sini tuh. Dapat kan tuh. Terus untuk take profit 3-nya itu di sini di level Fibonacci 3 ini. Di level 3 ini nih, ini level take profit kita. Nah, biasanya kalau di 3 ini nih saya enggak pasang tanda karena ini TP semaruk-maruknya ya. Kalau misalnya kalian mau cari area pun itu boleh ke time frame biasnya kalau di take profit 3 ini. Take profit 3 ini 1 2 dapat kan tuh.
ini take profit 1 aja ini sudah dapat 1 banding berapa ini? Take profit 1 sudah 1 banding 6. Nah, untuk take profit 2 itu 1 banding 10 sudah kan, berarti target sudah tercapai kan, 1 banding 10 kan, karena ini risk rewardnya up to 1 banding 10. Untuk target 2 nya itu baru 1 banding 10. Kalau untuk target besarnya itu 1 banding 100 bisa, kalau memang kalian hold, apa namanya ini, trader swing atau position trader gitu. Nah, ini setupnya cukup simple kok. Yang jelas syarat pertama untuk entry ini nih, untuk pakai setup ini nih, itu kalian harus tahu dulu market structure shift-nya. Market structure shift, terus konsep price action. Kita entry-nya di gelombang kedua. Kita entry di gelombang kedua, terus apa namanya nih? Kita entry-nya bener-bener di gelombang kedua kan. Terus untuk area TP itu pakai ekstensi. Nah, itu. Dan kalau misalnya mau entry, itu tuh harus cari zona dulu. Bebas mau zonanya yang terhimpit Fibonacci atau zona valid konsep price action-nya atau zona lain, terserah. Yang penting ada zona masuk Fibonacci, kalian sudah dapat daripada OTE-nya atau optimal trade entry atau apalah gitu. Saya biasanya sebutannya itu ndak muluk-muluk. Yang jelas, oh di sini ada resisten become support nih, gas langsung buy gitu istilahnya. Oh di sini ada demand nih, masuk golden zone nih, gas langsung buy gitu. Tapi untuk lebih aman itu kalau ini kan fixed time frame ya. Jadi kita sudah tahu nih probabilitasnya gitu kan. Probabilitasnya kita sudah paham. Oh ini wave kedua bla 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 gitu kan, ndak banyak mikir. Oke, berarti langsung sikat buy bisa ini gitu kan. Nah, sama kayak gini nih saya kemarin langsung sikat aja ini. Walaupun hampir stop loss ya, karena stop loss aman itu tuh 11 sampai 15 pip sebenarnya. Kalau ini saya pasangnya 10 karena ini sudah bener valid masuk resisten become support. Jadi resisten become support kan. Terus di sini masuk golden zone dan zona terhimpit di sini. Jadi saya berani pasang stop loss itu 10 pip, walaupun di public saya itu pasangnya stop loss tipis, tapi sebenarnya saya itu tidak pernah pakai stop loss tiap trading. Tanya aja admin saya yang lain atau teman-teman saya yang kenal saya gitu. Saya tidak pernah trading pakai stop loss, itu tidak pernah. Nah, jadi bukannya tidak pernah, karena gimana ya, saya sudah tahu probabilitas itu sebesar apa gitu kan. Jadi menurut saya itu bagus gitu. Nah, terus yang terakhir tadi, di sini kan untuk take profitnya sudah kan, untuk penjelasan semuanya tadi sudah saya jelaskan juga kan. Nah, terus di sini itu kita cek dulu time frame biasnya. Yang jelas cek time frame bias. Nah, biasnya kan uptrend. Tuh. Uptrend. Terus untuk take profit 3 tadi, ini kita lanjutin take profit 3 tadi. Di sini kan masuk supply juga, masuk supply terus di atasnya resisten. Ini untuk outlook H4. Kemarin saya sudah ada publish ya, untuk publish untuk public gitu. Nah, untuk outlooknya bener begini kan, ini sudah ketembus kan body ini walaupun jadi weak tapi tertembus kan. Oh berarti valid bener emang konsep saya ini. Dan saya juga ada posisi sell. Oke, untuk penutupan saya itu ada posisi sell sini. Untuk penutupan video ya, di luar trading plan. Di sini kan tadi ada masuk di time frame H4-nya ya. Ini bonus saja, ini bonus saja. Nah, ini untuk support resisten multiple time frame. Di sini kan sudah masuk resisten ya, area resisten. Ini resisten belum saya perkecil sih, tapi masa bodoh lah. Yang penting sudah tahu itu resisten. Terus ada konfirmasi candle rejection. Di sini candle rejectionnya candle apa? Nah, candle yang namanya candle apa nih guys? Salah pencet. Candle bearish engulfing ya. Nah, ini sudah bearish engulfing. Nah, untuk stop loss itu saya kalau pakai multiple time frame itu stop lossnya agak lebar memang. Stop loss agak lebar kalau saya pakai strategi multiple time frame. Untuk take profitnya di mana? Saya enggak muluk-muluk kalau pakai SNR MTF ini. Saya stop loss take profitnya itu enggak jauh-jauh kok. 1/3 doang. 1/3 gitu. 1/3-nya tapi di time frame utama. Tetap saya pakai untuk take profitnya itu tuh di time frame bias gitu. Tapi tetap dapat kok kalau di time frame biasnya ini tuh dapat 1/3 juga gitu. Nah, gitu kalau saya untuk SNR MTF ini saya enggak muluk-muluk, sudah fix 1/3 titik gitu. Kalau untuk SK sistem ini nih, saya memang benar TP 10 pip, TP 10 pip, SL 10 pip, TP 200 sampai 300 pip gitu. Ini untuk kalau misalnya TP3 pun ini sudah masuk tuh berapa ini nih 1/21 malah untuk risk rewardnya tuh. Oke, ini video bukan cuma introduction tapi penjelasan lengkap teknikal ini. Nah, penjelasan lengkap tapi saya ndak ngasih
dasarnya gimana. Nah, kalian harus pelajari dulu teknik dasarnya untuk entry Fibonacci SK System ini sama combine ini. Trading plan saya sih sebenarnya. Ya, metode yang saya pakai sih biasanya kalau di internal time frame, internal structure seperti ini. Oke, jadi yang saya mau bilang itu tuh pelajari dulu basicnya kalau memang mau make ini. Kalau misal kalian langsung make pun metode saya ini tanpa ngerti basicnya, itu kalian ujung-ujungnya pasti bakal loss juga gitu kan, karena SL-nya 10 pip, kalian belum tahu probabilitasnya sebesar apa gitu kan. Jadi kalian pasti bingung juga ujung-ujungnya. Jadi pelajari dulu basicnya. Bebas kalian mau pelajari di mana. Tapi bagusnya sih pelajari basicnya di Duta Trading Class gitu kan, karena metode memang ini saya yang patenkan. Terus sama apa namanya ini admin lain juga ada beberapa admin yang make konsep SK System ini. Banyak kok gitu istilahnya. Duta Trading Class mantep kok gitu. Isinya full otak semua guys. Nah, experience adminnya juga bukan main-main gitu. PNL adminnya gitu sekali trade itu tuh bisa kebeli mie setronton. Oke. Oke, cukup sampai sini saja mungkin video yang mau saya jelaskan ini. Ya, videonya santai sih. Ini bakal saya publish untuk publik. Oke, saya admin Denny, pamit undur diri. Sayonara, see you next time.